Audio Jungle. Terlihat Du Baoliang sangat kesal karena disentil dahinya oleh Su Haoran. Ia pun berkata, kalau mau serang ya serang saja, untuk apa menyentil dahiku? Su Haoran pun berkata, sepertinya kemampuanmu tidak sebanding dengan Yan Taiji dari bagian utara Kingsong. Kamu ini terlalu lambat, bisa lebih cepat sedikit tidak? Setidaknya buatlah aku merasa sedikit tidak berdaya dengan pertarungan ini. Jangan banyak omong kosong, ucap Du Baoliang sambil melancarkan serangannya. Su Haoran dengan santainya menangkis serangan Du Baoliang sambil mengejeknya. Lebih cepat sedikit dong. Terlihat Du Baoliang akan melancarkan serangannya dengan kakinya. Su Haoran pun mengaktifkan mata langitnya untuk melihat pergerakan serangan Du Baoliang. Ia dengan mudahnya menghindari tendangan Du Baoliang dengan santainya. Su Haoran pun berkata, lumayan, tapi masih tidak cukup cepat. Terimalah sentilanku ini. Du Baoliang pun terpukul mundur dengan sentilan Su Haoran. Ia pun sangat marah dan berkata, bocah sialan, berani sekali kamu menyentil dahiku lagi. Su Haoran pun menjawab, apa boleh buat, gaya rambutmu ini membuat dahimu jadi kelihatan sangat jelas. Si Yuyan ikut berkata, iya, benar-benar sangat jelas. Benar-benar membuat orang lain tidak tahan untuk menyentuhnya. Ia sambil membayangkan kakaknya. Du Baoliang pun berkata, sudah, jangan berlagak sombong. Ia mencoba untuk menyerang Su Haoran. Su Haoran dengan santainya menjawab, kalau begitu, aku akan lebih serius lagi denganmu. Mereka berdua pun bertaruh cukup serius. Setelah beberapa saat kemudian, dahi Du Baoliang mendapat beberapa sentilan dari Su Haoran, sampai-sampai membengkak. Su Haoran pun berkata, bagus sekali, sekarang bagian rambutmu yang kurang sudah tertutup dengan baik. Du Baoliang pun menjawab sambil marah-marah. Apa kamu ini benar-benar seorang ahli seni bela diri? Berhentilah mempermalukanku dan lebih serius sedikit. Su Haoran pun berkata, saat aku melawan Qin Taisui untuk pertama kalinya, aku berhasil menendang benjolan di punggungnya dan meluruskannya kembali. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Kamu adalah pria berusia lanjutan, bagaimana aku mungkin berani menyerangmu? Ada lagi, tuan tanah setempat yang bernama Zhou Tian itu, setelah kupatahkan lengannya beberapa kali, akhirnya dia melepaskanku dan memberiku hadiah permintaan maaf, juga memberiku kompensasi beberapa puluh miliar. Apa kamu pikir kamu jauh lebih baik darinya? Du Baoliang pun terkejut setelah mendengar perkataan Su Haoran dan bertanya, apa kamu Su Haoran dan kota Songshan? Hong Chong pun berkata di dalam hati, ternyata Su Haoran ini begitu kuat, bahkan guru tidak bisa melawannya. Gawat, aku harus pergi dari sini sesegera mungkin, kalau tidak, dia pasti akan memukulku setelah mengalahkan guru. Su Haoran menyadari kalau Hong Chong akan melarikan diri dan berkata, kamu sudah mau melarikan diri ya? Hong Chong pun terkejut dan menjawab, kamu lawan guruku saja, jangan mengejarku. Du Baoliang pun terkejut. Su Haoran pun berkata, aku yakin kamu pasti akan mendapatkan juara satu dalam pertandingan Paralimpiade. Muridmu ini sungguh tidak patut kakek Du. Du Baoliang pun menjawab, aku juga menerimanya karena beberapa alasan tertentu, sebaiknya jangan dibahas lagi. Aku mengaku kalah, ternyata kamu adalah pemuda yang sangat hebat. Sambil memberi hormat ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, kita berdua bukanlah musuh dan tidak ada dendam di antara kita. Pertarungan kita cukup sampai di sini saja. Kelak jangan membantu orang jahat itu lagi. Du Baoliang pun menjawab, aku berjanji, kelak aku akan pindah ke Siguang dan tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini lagi. Si Yuyan pun berkata, itu artinya, kelak keluargaku tidak perlu merasa takut pada keluarga Hong lagi. Dr. Jenius Su, ia ingin mengucapkan terima kasih ke Su Haoran akan tetapi Su Haoran sudah dikelilingi oleh orang lain. Terlihat Si Yu sedang kesal ke Su Haoran dan berkata, kakak ipar, kamu hampir saja melupakanku di negara Mian. Ayo bayar kompensasinya. Su Haoran pun menjawab, kamu ingin kompensasi apa? Takutnya kamu tidak akan bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Ucap Huli. Setelah Si Yuyan sampai di rumah, Si Zhongyu pun berkata, 200 miliar pun tidak bisa membuatmu menikah.
saat berusia 18 tahun, nanti kamu akan menjadi wanita lanjang tanpa suami. Si Yuyan pun kesal dan berkata, kamu sendiri yang sudah berumur lebih 30 tahun saja belum menikah. Sambil menyentil dahi kakaknya, aduh, berani sekali kamu menyentil dahi kakakmu ini, ucap si Zhongyu. Si Yuyan berkata ke kakeknya, kakek, setelah Dokter Jenius Su pergi, mungkin dia tidak akan pernah kembali lagi, lalu aku harus bagaimana? Kakek Si pun menjawab, kenapa? Apa kamu sangat menyukainya? Itu, aku hanya merasa sangat aman saat dia ada di sini. Sangat aman sekali, ucap si Yuyan. Kakek Si pun berkata, anak bodoh, apa karena dia tidak mencarimu maka kamu tidak pergi mencarinya? Aku sudah memeriksanya, dia memang bukan pria biasa. Tidak masalah untuk mempunyai satu istri lagi. Tapi kakek, ucap si Yuyan. Kakek Si pun berkata, kalau kamu suka padanya, maka kamu harus mendekatinya dulu. Aku tidak bisa membantumu kalau kamu merasa takut atau tidak yakin dengan pilihanmu. Si Zhongyu pun berkata ke ayahnya, ayah, Du Baoliang akan pindah ke Siguang, artinya keluarga Hong sudah kehilangan pelindungnya. Bukankah ini saatnya bagi kita untuk menyerang mereka? 3 hari kemudian di halaman keluarga Tang, Si Yu pun berkata, akhirnya kita sudah pulang, kakak ipar. Su Haoran pun menjawab, iya, awalnya kukira hanya memerlukan beberapa minggu saja. Tidak kusangka setelah membantu keluarga Si, waktu sudah berlalu hingga 1 bulan. Seketika itu Su Haoran mendapat pesan dari Huli. Ia berencana untuk tinggal di kediaman Su Haoran saat Su Haoran sudah mempunyai rumah. Setelah itu Su Haoran dan Si Yu membuka pintu rumah akan tetapi mereka pun terkejut melihat keadaan rumah yang berbeda. Su Haoran pun berkata, apa aku telah salah masuk rumah? Kenapa berubah menjadi seperti ini? Seketika itu seseorang wanita keluar dan berkata, menantuku, akhirnya kamu sudah pulang. Bagaimana, rumah yang sudah kurenovasi ini? Bagus kan? Kali ini kudengar kamu pergi ke negara Mian untuk mengurus masalah para tentara pemberontak. Jadi aku memutuskan untuk merenovasi rumahmu sebagai hadiah kerja kerasmu. Wanita itu adalah ibu Tang Xinyi, Wang Tingting. Su Haoran pun menjawab, terima kasih ibu. Villa yang direnovasi dalam waktu belasan hari sudah menghabiskan berapa banyak uang. Si Yu pun menyapa ibu Tang Xinyi. Halo Bibi Wang, lama tidak bertemu. Terlihat Wang Tingting kesal karena dipanggil tante oleh Si Yu, ia pun berkata, panggil aku Nona Wang. Setelah itu Wang Tingting berbincang ke Su Haoran. Xinyi masih sibuk mengurus sesuatu, jadi dia masih belum pulang. Tapi tidak apa-apa, mumpung dia belum pulang, aku ingin meminta tolong padamu untuk melakukan sesuatu. Su Haoran pun bertanya, mumpung Xinyi belum pulang, ada masalah apa? Aku juga baru saja kembali. Wang Tingting pun menjelaskannya, aku telah membawa seorang artis dari Nanhai kemari, namanya Leng Xiaoqian. Dia mengalami sebuah penyakit aneh yang membutuhkan pengobatanmu. Si Yu pun berkata, ya ampun, apakah maksudmu artis yang sangat terkenal itu? Aku sangat menyukai film yang dibintanginya. Dia sangat cantik. Wang Tingting pun menjawab, ya benar, keluarga Leng kemari untuk berbisnis dengan kami. Xiaoqian juga adalah teman dekatku. Sepertinya dia sedang menderita penyakit mental. Dia berubah jadi orang yang berbeda saat malam hari, suka menghancurkan barang dan berani menyerang orang lain. Kalau memang sakit, maka bisa disembuhkan, tapi aku harus bertemu dengannya dulu, ucap Su Haoran. Xin pun berpindah di sebuah hotel di Songshan. Seorang gadis cantik menyapa Su Haoran. Halo, namaku Leng Xiaoqian. Su Haoran pun menyapa kembali. Halo juga, namaku Su Haoran. Ia juga berkata di dalam hati. Di tengah dahi wanita ini, ada sedikit aura hitam. Su Haoran pun mengajukan beberapa pertanyaan. Nona Leng, biasanya kapan penyakitmu akan mulai bergejala? Leng Xiaoqian pun menjawab, panggil aku Xiaoqian saja. Biasanya aku mulai merasa tidak enak saat tengah malam. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Su Haoran pun berkata, kamu tidak sakit, hanya ada sedikit masalah dengan kesehatan mentalmu. Perbanyak istirahat saja sudah cukup. Tolong tunjukkan gaya yang lain. Leng Xiaoqian pun menjawab, oh, baiklah.
Aku merasa sangat tertekan karena penyakit aneh ini, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat dengan tenang? Seketika itu Wang Tingting datang sambil berkata, Haoran, apa kamu yakin dia tidak sakit? Lantas kenapa dia bisa tiba-tiba bersikap sangat agresif? Bisa tidak kamu bersikap lebih profesional sebagai seorang dokter? Kamu ini membuat Xiao Qian malu saja. Su Haoran pun terkejut karena ibu mertuanya datang. Su Haoran pun menjawab, oh, itu karena Siu kecilmu yang baik memintaku untuk mengambil fotonya. Sebenarnya Xiao Qian tidak sakit, tidak peduli berapa banyak dokter yang memeriksa atau berapa banyak obat yang dia minum juga tidak akan ada gunanya. Karena dia, kerasukan roh jahat. Leng Xiaoqian pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran. Apa, kerasukan roh jahat? Ucap Wang Tingting. Su Haoran pun mengajukan pertanyaan. Xiaoqian, apa kamu merasa kalau akhir-akhir ini pekerjaanmu menjadi tidak lancar secara tidak wajar? Xiaoqian pun menjawab, iya benar, sekarang aku merasa keberuntunganku sangat buruk. Dalam setahun ini sudah tidak ada orang yang mengontrakku. Bulan lalu ada seorang direktur film terkenal menghubungiku. Tapi, tidak disangka dia ingin melecehkanku. Su Haoran pun berkata, ini karena keberuntunganmu telah dirampas oleh seseorang. Xiao Qian pun terkejut dan menjawab, ternyata hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. Su Haoran pun berkata ke ibu mertuanya, Ibu, kamu pulanglah. Malam ini aku akan tinggal di sini bersama Xiao Qian. Wang Tingting dan Xiao Qian pun terkejut dan menjawab, apa, tidak di sini, Tuan Su? Bukankah menurutmu ini agak sedikit keterlaluan? Kamu juga adalah menantu Nona Wang. Ucap Xiao Qian. Su Haoran pun berkata, apa maksudmu? Wang Tingting pun marah ke Su Haoran sambil berkata, Su Haoran, berani sekali kamu berpikiran kotor di hadapanku. Jadi inilah caramu memperlakukan pasien ya. Aku harus menggantikan si Nyi dalam memberimu pelajaran dengan baik. Su Haoran pun terkejut melihat amarah ibu mertuanya. Su Haoran pun menjelaskan maksud perkataannya ke Wang Tingting. Hais, hanya saat Xiao Qian kumat, baru aku bisa membantunya untuk mengusir roh jahat itu Bu. Wang Tingting pun berkata, maaf aku sudah salah faham terhadapmu, kalau begitu, aku pergi dulu ya. Menantuku yang baik. Ia pun pergi meninggalkan Su Haoran dan Xiao Qian. Setelah itu Su Haoran berkata ke Xiao Qian, sekarang kita akan menunggu sampai penyakitmu muncul. Xiao Qian pun menjawab, masih cukup lama sebelum waktu menunjukkan tengah malam, apa kita tidur sebentar saja? Su Haoran pun berkata, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam satu kata. Xiao Qian pun menjawab sambil tersipu malu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku ini tinggal di rumah dengan 2 kamar tidur. Kita akan tidur di kamar yang berbeda. Su Haoran pun menjelaskannya. Hahaha, kurasa sebaiknya kita jangan tidur. Agar kita bisa bereaksi lebih cepat saat terjadi sesuatu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berbincang-bincang sambil menunggu waktu tengah malam. Mereka berdua sangat asik berbincang satu sama lain. Seketika itu tepat pukul jam 11 malam, raut wajah Xiao Qian pun berubah. Su Haoran pun bertanya, apa kamu baik-baik saja? Xiao Qian pun menjawab, iya, aku baik-baik saja. Aku mau mandi sebentar, sambil meninggalkan Su Haoran. Setelah itu, Su Haoran mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa keadaan Xiao Qian sambil berkata di dalam hati. Situasi genting harus diselesaikan dengan solusi kritis. Aku juga tidak punya pilihan lain. Tolong maafkan aku. Seketika itu seseorang yang berbeda yang berada di tubuh Xiao Qian menyadari kalau dia sedang diawasi. Siapa yang sedang mengintipku mandi? Su Haoran pun terkejut dan berkata, sialan, aku ketahuan.